Ini adalah alternatif cara singkat mengerjakan soal pilihan negara, nasionalisme, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Yuk kita bahas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kembali lagi nih bersama aku, Kanisa. Kita hari ini akan mempelajari tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan penalaran pilar negara, nasionalisme, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kayak gimana sih soalnya teman-teman? Penasaran kan? Yuk kita mulai aja. Let's go! Oke teman-teman, yuk kita masuk ke soal pertama mengenai penalaran pilar negara, yaitu penalaran Pancasila. YouTuber sekaligus influencer Arif Muhammad memastikan akan memberikan satu cabang bakso aci akang untuk pasangan ganda putri Grecia Poli dan Apriani Rahayu jika keduanya sukses meraih emas Olimpiade Tokyo 2020. Saat dikonfirmasi, Arif Muhammad membenarkan tentang hal tersebut. Beneran dong, masa bohongan? Kata Arif Muhammad saat dihubungi Kompas.com Senin 2 Agustus 2021. Hal seperti ini merupakan pengamalan daripada Pancasila, yakni sila A. Pohon beringin, B. Padi dan kapas, C. Kepala banteng, D. Bintang, dan E. Rantai emas. Nah, kira-kira teman-teman di sini YouTuber Arif Muhammad dengan dia memberikan usahanya yaitu memberikan satu cabang bakso aci akang nih kepada atlet kita yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu yang akan memenangkan Olimpiade Tokyo. Nah, kira-kira ini memperlihatkan pengamalan di sila keberapa sih teman-teman? Nah, jadi sikap Arif Muhammad ini telah memperlihatkan sikapnya yaitu saling mencintai dan juga tepat selera. Oleh karena itu, Arif Muhammad memperlihatkan pengamalan daripada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, di sini maksudnya rantai emas adalah sila yang kedua ya, teman-teman. Simbol daripada sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, selanjutnya masuk ke dalam soal kedua mengenai penalaran nasionalisme. Salah satu sikap nasionalisme yang dapat diterapkan oleh seorang ASN ialah kecuali A. Menerima apapun tugas yang diberikan walau belum tahu bagaimana menyelesaikannya, B. Datang tepat waktu, C. Bersikap sesuai norma dan kode etik, D. Tidak tergiur dengan tindakan KKN, dan E. Setia dan loyal pada atasan dan institusi. Di sini yang ditanyakan adalah sikap nasionalisme oleh ASN. Tapi ada ini nih, kata kecuali. Berarti apa? Berarti adalah sikap yang tidak memperlihatkan nasionalisme. Kira-kira dari opsi jawabannya ada yang mana ya? Nah, jadi sikap yang tidak memperlihatkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air dan bangsa adalah yang A, yaitu menerima apapun tugas yang diberikan walau belum tahu bagaimana menyelesaikannya. Nah, hal ini merupakan bentuk upaya yang tidak bertanggung jawab ya. Tindakan tidak bertanggung jawab ini adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Oke. Selanjutnya kita masuk ke soal ketiga mengenai UUD 1945. Andri adalah tersangka pelaku kejahatan yang diberi hukuman 8 tahun penjara. Karena pertimbangan beberapa hal, Andri mendapatkan pengurangan hukuman 2 tahun, sehingga ia hanya perlu menjalani hukuman penjara selama 6 tahun. Pengurangan hukuman tersebut disebut sebagai dan menurut pasal 14 ayat 1 UUD 1945, pengurangan hukuman berhak diberikan oleh bla 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 atas pertimbangan bla 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 bla. Nah, di sini ada jawabannya nih, A, B, C, D, E. Nah, untuk jawab soal ini, teman-teman, kita yang pertama kali harus melihat yang ditanyakan dulu di soal, yaitu ada pasal 14 ayat 1 UUD 1945. Kita harus berpatokan pada ini ya, pada pasal yang dijelaskan di sini. Dan di sini juga dijelaskan kalau si Andre ini telah mendapatkan pengurangan hukuman 2 tahun. Dari yang semula 8 tahun, kemudian dikurangi 2 tahun, jadi sisanya 6 tahun hukumannya. Nah, kira-kira pengurangan hukuman itu disebut sebagai apa sih? Nah,
Kalau kita merujuk pada pasal 14 ayat 1 UUD 1945, maka pengurangan hukumannya itu disebut sebagai grasi, teman-teman. Di mana grasi ini merupakan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Nah, dari pasal tersebut sudah jelas nih pengurangan hukuman itu disebut sebagai grasi. Berarti opsi A itu salah ya. Opsi C juga salah. Dan opsi E juga salah. Nah, di sini nih sisa opsi B dan opsi D. Tadi kan dijelaskan nih di pasal 14 ayat 1 bahwa grasi ini diberikan oleh siapa? Oleh Presiden. Nah, untuk grasi ini kemudian diberikannya dengan pertimbangan siapa sih? Pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, karena ketika Presiden memberikan grasi kepada narapidana atau kepada tersangka pelaku kejahatan, maka ia harus mendapatkan persetujuan atau pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jawaban yang tepat adalah yang D. Sebelum kita mulai ke soal nomor selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang mengikuti CPNS 2023, jangan lupa nih gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat, karena teman-teman bisa banget nih sharing seputar CPNS 2023, mulai dari tanya jawab soal, tanya jawab secara interaktif, atau tanya seputar tips and trik mengerjakan soal CPNS 2023, mulai dari TWK, TIU, dan juga TKP. Aku tunggu di grupnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4 mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kita hidup dalam masyarakat yang heterogen. Perbedaan bahasa, sosial, sifat, kebudayaan, dan lain-lain adalah hal yang lumrah ada di sekitar kita. Terdapat beberapa reaksi yang muncul atas kemajemukan tersebut, salah satunya adalah asimilasi. Sikap masyarakat yang berasimilasi dapat ditunjukkan dengan perilaku A. Menerima pancaran budaya dari masyarakat lain, B. Dua masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda saling memancarkan kebudayaannya ke masyarakat lain, C. Menyaring datangnya budaya dari luar, jika sesuai diterima, jika tidak sesuai akan ditolak, D. Memasukkan kebudayaan miliknya ke masyarakat lain secara sembunyi-sembunyi, dan E. Memaksakan budaya dan kebiasaan dirinya secara paksa ke orang lain agar diterima. Nah, kira-kira di sini teman-teman, yang ditanyakan adalah bagaimana wujud atau sikap dari masyarakat yang berasimilasi. Berarti pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut dengan asimilasi? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asimilasi merupakan penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Nah, berarti kan ada penyesuaian atau peleburan sifat masyarakat asli dengan sifat lingkungan sekitarnya ya. Nah, kira-kira dari opsi jawaban yang ada, ini yang mana sih yang memperlihatkan sikap asimilasi? Yaitu yang B. Dua masyarakat dengan kebudayaan yang berbeda, mereka itu saling memancarkan kebudayaannya ke masyarakat lain. Jadi ketika individu itu melakukan asimilasi dalam suatu kelompok, artinya budaya individu-individu kelompok itu melebur. Nah, biasanya dalam proses peleburan ini terjadi pertukaran unsur-unsur budaya. Dan pertukaran tersebut dapat terjadi bila suatu kelompok tertentu menyerap kebudayaan kelompok lainnya. Jadi di sini sikap masyarakat yang berasimilasi dapat ditunjukkan dari opsi yang B. Oke, selanjutnya masuk ke soal yang terakhir, yaitu setiap warga negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia sebaiknya menghindari sikap A. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya, B. Menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya, C. Melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, D. Melaksanakan kewajiban baru meminta hak, E. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Nah, di sini teman-teman, di soalnya itu kan dijelaskan nih, setiap warga negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajibannya secara tertib dan juga seimbang. Oleh karena itu, gimana sih kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus menghindari sikap apa nih teman-teman? Ketika kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu secara tertib dan juga seimbang. Yang A. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya. Ini tidak terlihat secara tertib dan juga seimbang. Kemudian menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi miliknya. Kemudian menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya. Ini juga tidak memperlihatkan nih,
bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Kemudian, melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini juga bukan sikap yang harus dihindari ya. Di sini kan harus dihindari nih. Justru ini harus benar nih, harus dilakukan nih, kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Kemudian melaksanakan kewajiban baru meminta hak. Nah, ini juga bukan sikap yang harus dihindari. Jadi kira-kira apa yang harus dihindari? Yaitu yang E, menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Sikap ini nih kita harus hindari nih, karena kita tidak melakukan kewajiban, tapi justru kita menuntut haknya saja. Kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekian nih penjelasan dari aku mengenai soal TWK yang berkaitan dengan penalaran pilar negara, nasionalisme, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang mengikuti tes CPNS 2023, jangan lupa ya gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman bisa banget dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023. Aku tunggu ya di grupnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya.